كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang lalu telah kita sampaikan mengenai pengertian ikhlas, yaitu mengerahkan atau mengarahkan suatu amalan serta bertaqarrub atau mendekatkan diri dengan amalan tersebut kepada Allah semata, tanpa diembel-embeli, tanpa dikotori oleh riya, tanpa pula dikotori oleh sum'ah. Riya memperlihatkan suatu amalan dengan niat, dengan tujuan agar dipuji oleh makhluk. Nah, di antara jebakan-jebakan riya misalnya ketika seseorang memperbagus amalannya ketika dia mengetahui bahwasanya amalan tersebut dilihat oleh orang. Misalnya sholat. Ketika sholat, dia merasa ada yang memperhatikannya, maka dia memperbagus sholatnya tersebut dengan niat agar mendapat pujian. Atau bisa jadi dengan mendokumentasikan suatu amalan. Misalnya menyumbangkan hartanya, kemudian difoto, disebarluaskan di media. Ini sangat rentan seseorang iya. Apalagi dia niat dengan amalan tersebut agar semua orang tahu, oh si fulan menyumbang dana sekian. Dia senang kalau kemudian dia disebut-sebut, diberitakan di mana-mana. Sedangkan sum'ah adalah memperdengarkan suatu amalan dengan niat agar dipuji oleh makhluk. Misalnya ketika membaca Al-Quran, dibagus-baguskan ketika dia tahu ada orang yang memperhatikan misalnya. Atau dengan menceritakan amalan yang telah dia lakukan. Kadang ini terjadi. Di dalam bercerita seakan-akan dia merendahkan dirinya, tawadhu, akan tetapi dia inginkan di balik ceritanya itu agar orang memuji dia. Wala talaban lil arad al-azail, dan juga amalan tersebut tanpa dikotori oleh tujuan-tujuan yang fana, tujuan-tujuan duniawi. Entah dia ingin kedudukan, ingin ketenaran, ingin popularitas dan semacamnya. Dan tidak pula amalannya tersebut dibuat-buat. Kalau orang ikhlas, tulus itu tidak dibuat-buat. Entah ada orang yang memperhatikan atau tidak, amalannya sama baiknya. Dan tidak pula berpura-pura. Kalau orang itu memiliki tujuan-tujuan yang sifatnya selain mencari wajah Allah, tentu amalannya itu dibuat-buat dan berpura-pura. Banyak contohnya. Kalau seseorang ingin mencari simpati orang lain, maka biasanya dia bersikap baik, suka menyapa hingga keinginannya nanti tercapai. Pernah di daerah saya calon kades, tapi nggak jadi. Masa kampanye, masa cari masa itu sering beli madu. Jalan madu, sering beli madu. Kok ini belum lama beli madu, kok beli lagi. Nah, setelah pilihan nggak jadi, akhirnya nggak pernah beli madu. Atau biasanya sering ziarah, sering bertamu, sering yang intinya menarik simpati. Nah, tapi ketika tujuannya tercapai atau mungkin tidak tercapai, maka akan hilang amalan yang dia lakukan sebelumnya itu. Ini menunjukkan amalan itu dibuat-buat, tidak tulus. Dan hanyalah amalan tersebut dilakukan dalam rangka semata-mata mengharap pahala dari Allah dan takut akan siksanya, serta ingin mencari ridhonya, ingin semangat untuk mendapatkan ridho Allah. Kalau orang sudah bisa memperoleh ikhlas seperti ini, maka enak. Dia tidak terbebani oleh itu tadi, riya, sum'ah, dibuat-buat, tidak.
Karena amalan dia memang semata-mata untuk Allah. Dia tidak peduli apakah orang itu akan memujinya, apakah orang akan memperhatikannya. Tidak, dia tidak peduli. Yang dia pedulikan hanyalah bagaimana Allah itu meridhoi dirinya. Kemudian telah pula kita baca tentang pentingnya keikhlasan. Mengingat keikhlasan merupakan salah satu dari dua faktor utama diterimanya amalan seorang hamba. Sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Bayyinah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Padahal mereka itu tidaklah diperintah kecuali agar mereka itu beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Ya, mengikhlaskan, memurnikan ketaatan pada Allah. Kita lanjutkan. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, wa qad sabata fil hadits an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah tetap di dalam sebuah hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatun la yaghullu alaihinna qalbu muslim. Ada 3 perkara yang mana hati seorang muslim itu tidak menaruh kedengkian pada 3 perkara tersebut. Ikhlasul amali lillah. Yang pertama adalah mengikhlaskan amalan semata-mata hanya untuk Allah. Wa munasahatu ulatil amr. Dan menasihati para pemimpin, pemerintah. Waluzumu jamaatil muslimin. Dan menetapi jamaah kaum muslimin, persatuan kaum muslimin. Fa'in da'autahum tuhitu min waraihim. Sebab jika engkau itu mendakwai mereka, engkau akan lewat melalui belakang mereka. Sembunyi-sembunyi, tidak terang-terangan di depan umum. Jadi tidak kecil kemungkinan untuk seseorang itu dalam 3 perkara ini mencari kepentingan-kepentingan duniawi. Kalau amalan-amalan lain, orang bisa berebut untuk diiringi di dalamnya tujuan-tujuan duniawi. Misalnya orang melakukan haji misalnya. Nah, amalannya nampak, atau sholat, atau sedekah, dan seterusnya. Tapi dalam 3 perkara ini, seseorang tidak menaruh kedengkian, iri dalam amalan ini. Padahal ini amalan yang besar. Mengikhlaskan niat, mengikhlaskan amalan hanya untuk Allah, ini tidak diketahui oleh orang, tidak nampak dari luar. Atau menasihati pemerintah. Dalam bimbingan menasihati pemerintah tidak boleh terang-terangan di depan umum, di celah, di atas mimbar-mimbar, atau di podium-podium, atau di atas panggung-panggung. Sembunyi-sembunyi. Juga di dalam ketika seorang menetapi persatuan jamaah kaum muslimin, ini tidak nampak terang-terangan. Artinya tidak begitu nampak amalan tersebut. Wal ikhlasu huwa ruhu amalil muslim. Sedangkan keikhlasan merupakan ruhnya amalan seorang muslim. Wa ahammu sifati, dan merupakan sifat terpenting bagi seorang muslim. Fabidunihi yakunu jihduhu wa amaluhu hadaan mansura. Sebab tanpa adanya keikhlasan tersebut, maka kesungguhan dan amalan seorang muslim hanya akan menjadi debu yang berterbangan. Tiada arti. Wal ikhlasu min ahammi a'malil qulubi bittifaqi a'immatil Islam. Keikhlasan ini merupakan atau termasuk amalan hati yang paling penting berdasarkan kesepakatan para ulama Islam. Wala syakka anna a'malal qulubi hiyal asl. Dan tidak diragukan lagi bahwasanya amalan-amalan hati itu merupakan pokok. Lebih penting amalan hati. Kemudian disusul amalan anggota badan. Limahabbatillahi wa rasulihi, disebabkan kecintaan Allah, kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, wa tawakkul alaih, dan tawakal kepada Allah, wal ikhlas lahu, dan ikhlas kepadanya, wal khaufi minhu, dan takut kepada Allah, wal raja'i lahu, dan berharap pada Allah, wal a'mal jawarih tab'un. Sedangkan amalan-amalan anggota badan ini sifatnya adalah sebagai pengikut penyerta. Adanya amalan-amalan yang dilakukan oleh anggota badan kita ini mengikut pada amalan-amalan hati kita. Misalnya
ketika seseorang berniat, amalan hati, niat, untuk pergi ke masjid, untuk sholat berjamaah misalnya. Dengan adanya niat dari dalam hatinya, Allah mudahkan dia, sehingga dia mampu untuk melangkahkan kakinya menuju masjid. Yang mendorong jasadnya itu untuk bisa bangkit, kemudian jalan menuju masjid itu adalah kekuatan yang ada dalam hatinya. Kasus yang serupa adalah misalnya orang itu rumahnya sangat dekat dengan masjid. Tetapi tidak ada niat dalam hatinya, tidak ada kekuatan dalam hatinya untuk pergi ke masjid. Ya tidak akan. Kakinya itu dia langkahkan menuju masjid. Tidak mampu. Ini membuktikan bahwasanya jasad amalan anggota badan itu mengikuti amalan hati. Fa'innan niyata bimanzilatir ruh. Sebab sesungguhnya niat itu setara kedudukannya dengan ruh, dengan roh. Wal amalu bimanzilatil jasadil a'dha. Sedangkan amalan itu setara kedudukannya dengan jasad bagi anggota badan. Alladzi idza faraqar ruh mata. Yang mana jika ruh itu berpisah dari jasad tersebut, maka jasad itu akan mati. Fa ma'rifatu ahkamil qulubi ahammu min ma'rifati ahkamil jawari. Sehingga mengetahui hukum-hukum hati ini lebih penting dibandingkan mengetahui hukum-hukum jasad, hukum-hukum anggota badan. Sehingga beriman itu lebih dahulu daripada berislam. Ini kalau disebut secara antara iman dan Islam, kalau dia disebut secara bersamaan, maka iman itu kaitannya dengan amalan-amalan hati. Sedangkan Islam kaitannya dengan amalan-amalan anggota badan. Namun jika disebut secara terpisah iman, maka Islam masuk. Sebagaimana kalau disebut Islam, maka secara sendiri, maka Islam juga masuk cakupannya. Sebagaimana dalam pembahasan iman Islam seperti dalam kitab Qaul Mufid fi Adillatit Tauhid. Sehingga sebelum seseorang itu sebenarnya sebelum menyatakan syahadah, hatinya sudah mendahului iman. Ya. Sebelum dia menyatakan saya masuk Islam, hatinya sudah mendahului masuk Islam. Fayajibu 'alal muslim ayyakuna mukhlishan lillahi azza wa jalla la yuridu riya'an wala sum'atan. Sehingga wajib atas seorang muslim untuk menjadi orang yang tulus kepada Allah, orang yang ikhlas kepada Allah. Dia tidak menginginkan riya, tidak pula sum'ah, wala sana'an nas, tidak pula menginginkan pujian manusia, wala madahum, wala hamdahum, tidak pula pujian serta sanjungan manusia. Innama ya'malus salihati wa yad'u ila Allahi yuridu wajhahu ta'ala. Hanyalah dia itu mengamalkan amalan-amalan saleh serta menyeru kepada Allah, itu hanyalah dia mengharapkan wajah Allah Ta'ala. Kama qala subhanahu, sebagaimana Allah berfirman, Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Katakanlah, inilah jalanku, aku menyeru kepada Allah. Ad'u ila Allah. Tidak menyeru kepada diri pribadi, tidak menyeru kepada partai, tidak menyeru kepada golongan, dan seterusnya. Wa qala subhanahu, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Dan siapakah yang lebih bagus ucapannya dibandingkan orang yang menyeru kepada Allah? Wal ikhlasu a'zamu sifatil lati tajibu ala jami'il muslim. Dan keikhlasan ini merupakan sebesar-besar sifat yang wajib atas seluruh kaum muslimin. Fayuriduna bida'watihim wa amalihim wajhallah wa daral akhirah. Sehingga dia menginginkan dengan dakwahnya mereka. Sehingga mereka menginginkan dengan dakwahnya mereka, dengan amalannya mereka, wajah Allah serta kampung akhirat. Wa yuriduna islahan nasi wa ikhrajahum minadh-dhulumati ilan nur. Dan mereka itu menginginkan untuk memperbaiki manusia dan mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Tentu contoh yang paling bagus dalam hal keikhlasan ini adalah Nabiullah Muhammad SAW. Terbukti bagaimana keikhlasan beliau, yaitu ketika beliau di saat mengajak manusia kepada Islam, kepada Tauhid,
Beliau ditimpa dengan berbagai macam cobaan, cemoohan, godaan, cacian, terus hinaan dan seterusnya, akan tetapi beliau tetap bersabar. Padahal beliau tidak minta untuk diupah. Beliau tidak minta untuk dijadikan tokoh. Bahkan ketika beliau ditawari 10 wanita terbaik dari suku Quraisy untuk menghentikan dakwahnya, beliau tidak mau. Karena beliau hanya semata-mata menjalankan perintah Allah, yaitu mengajak manusia menuju Allah. Seandainya orang itu tidak ikhlas, tentu kena kerintangan sedikit saja sudah putus asa. Untuk apa saya melakukan ini? Toh saya juga tidak dapat apa-apa. Ya, apalagi mencari uang di pondok. Mencari uang jangan di pondok, di pasar bekerja, itu mencari uang atau usaha lainnya. Maksudnya apa? Kalau ingin dapat uang banyak, itu bukan kemudian menghabiskan waktunya di pondok, misalnya ngajar atau yang lain. Kalau yang dicari adalah uang. Kita masuk pada poin yang ketiga, al-matlabus salih, maka natun niyatis salihati wa samaratuha. Kedudukan niat yang benar, niat yang salih, serta buah-buahnya. Ternyata keikhlasan itu menumbuhkan buah. An-niyatu asasul amali wa qa'idatuhu. Niat ini merupakan fondasi, asas suatu amalan serta kaidahnya. Wa rasul amri wa amuduhu. Dan merupakan pokok urusan serta penopangnya. Wa asluhul ladzi alaihi dunia. Dan merupakan tangkal atau fondasi suatu amalan yang mana amalan tersebut dibangun di atas fondasi tersebut. Li'annaha ruhul amali wa qaiduhu. Sebab sesungguhnya niat itu merupakan rohnya amalan serta pemimpinnya, komandannya, wa sa'iquhu dan pengendalinya. Wal amalu tabi'un laha, sedangkan amalan itu mengikut pada niat tersebut. Yasihhu bi sihhatiha wa yasudu bi fasadiha. Amalan itu akan menjadi benar dengan benarnya niat dan akan menjadi rusak dengan rusaknya niat. Maka ketika misalnya seorang sama-sama berdiri, menegakkan salat, yang satu benar-benar tulus mengharap wajah Allah, sedangkan yang satu itu hanya ingin pujian makhluk, maka buahnya berbeda. Yang satu amalnya diterima, yang satu ditolak. Sedangkan manusia tidak mengetahui mana di antara kedua orang tersebut yang ikhlas karena Allah dan yang riya. Wa biha yuhsalu taufiq, dan dengan niat tersebut akan diperoleh taufik. Wa bi'adamiha yuhsalul khudlan, dan dengan atau dengan tiadanya niat tersebut maka akan diperoleh kehinaan. Wa bihasbiha tatawafat darajat di dunia wal akhirah, dan dengan kadar niatnya pula tersebut akan diperoleh berbedanya tingkatan-tingkatan di dalam dunia dan akhirat. Walihada qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ini Rasulullah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan-amalan itu bergantung pada niat-niatnya. Dan sesungguhnya hanyalah bagi tiap-tiap orang itu apa yang dia niatkan. Nah, dalam hadis ini Rasulullah mencontohkan suatu amalan, yaitu hijrah. Hijrah merupakan amalan. Nah, apabila seseorang itu berhijrah, berpindah dari misalnya berpindah dari satu tempat yang buruk menuju tempat yang baik dalam rangka menyelamatkan agamanya. Nah, kalau pindahnya dia ini, hijrahnya dia ini dalam rangka mengharapkan wajah Allah, maka ini niatnya yang benar. Tapi kalau hijrahnya itu hanya karena dunia yang ingin dia peroleh atau karena wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya ya apa yang dia peroleh atau sebatas apa yang dia niatkan dalam hati. Wa qala Allah Ta'ala berfirman, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nasi wa man yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nutihi ajran 'azima. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan dari pembicaraan rahasia mereka
kecuali orang yang memerintahkan sedekah atau memerintahkan yang ma'ruf atau mengajarkan perbaikan di tengah-tengah manusia. Dan barang siapa yang melakukan yang demikian dalam rangka mengharapkan keridhaan Allah, niscaya kami akan memberikan padanya pahala yang besar. Syahidnya atau buktinya adalah waman yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah. Barang siapa yang melakukan hal itu, niatnya apa? Ibtigha'a mardatillah, dalam rangka mengharapkan keridhaan Allah, maka buahnya fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Maka kelak kami akan memberikan padanya pahala yang besar. Wa hadza yadullu ala ahmiyati wa makanatin niyyah. Dan ini menunjukkan atas pentingnya serta kedudukan niat. Wa anna du'ata ila Allah wa ghairahum minal muslimin bihajatin ila islahin niyyah. Dan bahwasanya para dai yang menyeru kepada Allah serta selain mereka dari kalangan kaum muslimin ini butuh untuk memperbaiki niat. Bahkan sampai kelas para sahabat pun mereka senantiasa berjuang untuk memperbaiki niat, meluruskan niat. Nah, niat ya bisa berubah. Maka memantau dan terus memerhatikan niat kita ini perkara yang harus senantiasa kita usahakan. Faiza salahat tial abdul ajra al-kabira. Sebab jika niatnya benar, maka seorang hamba ini akan diberi pahala yang besar, wa tawadul azim, dan juga ganjaran yang besar. Walau lam ya'mal innama nawa niyatan shadiqatan. Sekalipun dia ini tidak beramal, ya, tidak sempat melakukan amalan, hanya saja niatnya ini adalah niat yang jujur, yang tulus. Ada orang yang seperti ini. Walihada qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza maradal 'abdu aw safara, kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Al-Bukhari. Jika seorang hamba itu sakit atau bepergian, maka akan ditulis baginya sebagaimana keadaan dia, ditulis baginya amalan dia sebagaimana ketika dia itu dalam keadaan mukim, yaitu tidak bepergian, sahihan lagi sehat. Misalnya, ketika seseorang itu ketika tidak bepergian atau di rumah, itu membiasakan dirinya untuk sholat berjamaah. Suatu ketika dia itu bepergian sehingga memperoleh rukhsah untuk misalnya misalnya tidak sholat Jumat misalnya, atau dia sakit sehingga tidak bisa ikut sholat jamaah, maka dia tetap baginya ditulis pahala sempurna sholat berjamaah sebagaimana yang biasa dia lakukan tiap harinya. Ini keutamaan niat yang benar. Dia sudah bertekad, kalau seandainya saja saya sehat, tentu saya ingin untuk bisa sholat berjamaah. Tapi kalau sakit tidak mampu, maka tetap ditulis meskipun dia terluput dari sholat berjamaah. Ini dalilnya ya sabda Rasulullah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Ma min imri'in takunu lahu salatun bilailin fayaghlibuhu 'alaiha naumun illa kutiba lahu ajru salatihi wa kana naumuhu 'alaihi shadaqah." Tidaklah seseorang yang dia itu biasa memiliki amalan sholat malam, lalu dia terkalahkan oleh tidur, maksudnya dia terlelap tidur sehingga tidak bangun untuk sholat yang biasa dilakukan, kecuali akan ditulis baginya pahala sholat dia, dan tidurnya itu menjadi sedekah baginya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Man tawadda'a fa'ahsana al-wudu'a, thumma kharaja ila al-masjid fawajada an-nasa qad sallu, a'tahu Allahu mithla ajri man shalla wa hadara, la yanqusu dzalika min ajrihi syai'a." Barang siapa yang berwudu lalu memperbagus wudunya, kemudian dia keluar menuju masjid, lalu dia mendapati orang-orang telah selesai melakukan salat, artinya dia terlambat, tidak mendapatkan bagian kebagian jamaah, maka Allah akan memberinya semisal pahala orang yang telah salat lebih hadir tadi.
yang telah selesai sholat berjamaah tadi. Yang mana hal itu tidaklah berkurang dari pahalanya sedikit pun. Dia sudah bertekad untuk sholat jamaah, tetapi ketika sampai di masjid ternyata sholatnya sudah selesai, maka tetap ditulis sempurna pahala jamaahnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man sa'ala Allah syahadata bisidqin ballaghahu Allahu manazil syuhada'i wa in mata ala firashihi. Barang siapa yang meminta kepada Allah syahadah, yaitu gelar syahid, dengan tulus, dengan jujur, maka Allah akan menyampaikan dia pada kedudukan para syuhada, sekalipun dia mati di atas tempat tidurnya. Sebagaimana yang terjadi pada sahabat Khalid bin Walid. Ini seorang paling besar yang menghabiskan hidupnya di medan laga. Ya, tapi Allah tidak mentakdirkan dia meninggal di medan tempur, tapi meninggal di atas kasur karena sakit. Padahal beliau ini sangat berkeinginan agar mati syahid di medan tempur. Nampaknya kita cukupkan sampai sini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biidznillah ta'ala. Jazakumullah khairan wa afu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.